Rangkul. Ini kepala adikku di sini suamiku, terus tangan suamiku ada di kepala adikku gini. Dia ngambil pisau lari, terus suami aku malah melukin adik aku depan aku. Jangan bunuh diri yang gitu. Yang manggilnya yang. Jadi ini udah kedua kalinya adik kamu jalan sama suami kamu. Ya aku pernah sama cowok karena disiksa sama kamu loh. Itu posisi kita udah mau cerai. Aku kan kayak dicekek, ditendang perut kan, diinjek kepala. Kali ini tau nggak bintang tamunya siapa di dunia Kalina? Udah yang tahu belum cerita tentang Mbak Dea? Mbak Dea, Teteh Dea dari Bandung. Ya ampun, cantik banget loh. Cantik kakak. Tapi yang sekarang ya nggak peduli ya mau cantik, mau apa, mau kayak gimana pun juga kalau mau selingkuhin aja ya. Betul. Ya kan? Enggak. Kadang-kadang tuh laki-laki tuh udah dapetin yang baik. Kok kayak berasa curhat ya gue ya? Sama-sama korban. Udah dapet yang baik, udah dapet yang cantik. Kayak ini kurang apa gitu loh. Tetap aja diselingkuhin kali ini. Tapi parahnya ya, beritanya kali ini yang diselingkuhnya, yang berselingkuhnya sama adik kandung sendiri. Nah, sama adik kandung. Jadi gimana sih ceritanya, Dek? Sebenarnya sih aku juga nggak nyangka banget. Karena aku sama adikku sedekat itu sih, dibanding kakakku yang ini adik kandung, satu ibu satu ayah. Oke, terus? Jadi adikku tuh lebih dekat sama aku dibanding sama kakak yang pertama aku, jadi nggak nyangka gitu, karena dia sedekat itu sama aku. Awal aku curiga tuh karena memang suamiku nggak pernah pulang. Jadi 3 hari gitu. Adik kamu tuh di rumah ibu kamu tinggalnya atau gimana? Ngekosnya satu daerah, cuma beda tempat, beda kosan. Kamu kos atau kamu punya rumah sendiri? Ngekos sama suami. Adikku juga ngekos, kita beda berapa rumah gitu. Beda blok aja gitu. Dari situ dia nggak pernah pulang tuh Kak. Jadi aku awalnya nggak curiga sih, mungkin dia tidur di rumahnya. Karena aku juga nggak boleh kayak ngelarang dia pulang ke kosanku karena aku males aja gitu lihat suami aku yang akhir-akhir ini mabuk terus. Sering marah-marah. Mabuk kayak gitu. Oh, sering mabukan. Aku bilang nggak usah pulang dulu, mending kamu di rumah dulu. Ternyata dia nggak diam di rumah. Ternyata diam di adik aku. Taunya gimana? Dari tetangga. Ada ibu-ibu kan di situ, kayak ibu-ibu yang suka gosip-gosip. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu cepet kan cari taunya. Terus ibu-ibu bilang katanya suami aku tuh bolak-balik kamar adikku terus dalam seminggu itu. Mereka udah berapa lama yang kamu tahu? Yang aku tahu sih seminggu lebih ya. Seminggu lebih. Cuman ke belakangnya nggak tahu. Seminggu lebih itu ketahuannya. Jadi kayaknya setelah seminggu baru aku tahu gitu. Nah, kamu nanya nggak sama mereka berdua? Apa langsung ngaku atau gimana? Nggak, awalnya pas ibu-ibu yang di situ pada ngomong ke aku ngasih info tuh, aku awalnya langsung datang ke situ. Tapi adikku nggak ada di tempat. Jadi cuma ada suamiku di kamar adikku. Oh, kamu datengin? Datengin, tapi nggak ada adikku. Adikku lagi keluar. Cuma ada suamiku di kamar adikku. Terus aku telepon adikku. Kok ada suami aku di kamar kamu? Tapi adikku bilang nggak tahu. Harusnya kamu tuh yang langsung telepon. Biar aja kamu tunggu di situ berdua, handphone suami kamu pegang, terus tiba-tiba kucuk-kucuk adik kamu datang. Tapi karena aku trauma, pernah dikerasin sama suami aku, jadi takut kekerasan lagi sih. Jadi gitu. Lebih baik ya udahlah. Ada maksudnya adik suami kamu pernah berapa kali dikasih? Enggak, dia pernah nyiksa aku maksudnya. Pernah kekerasan gitu. Jadi aku takut kalau misalkan rebut HP kan. Makanya aku pulang aja ke kosan, terus aku telepon adikku. Terus adikku bilang nggak tahu sama sekali, terus dia bilang kayaknya janjian sama temennya adik aku. Oh, Mbak, sini Mbak, nggak apa-apa Mbak. Sambil makan kamu makan. Udah pesan minum kamu? Udah. Terus? Dari situ aku belum curiga. Karena nggak ada adikku kan, aku kiranya ya udahlah mungkin lagi main. Udah gitu aku telepon ke mamaku, mah kok ada Marvel di kosannya Sela. Terus mama bilang, mama nggak kaget lagi gitu. Karena mamaku sebelumnya udah tahu. Cuman nggak bilang karena katanya takut aku sama adikku berantem. Kok gitu? Terus tapi mama kamu di pihak ke nggak tahu sih. Aku bilang gini sama mama, kenapa nggak bilang dari awal gitu kan? Terus kata mama gini, mama tuh sebenarnya tahu karena dari adik aku juga. Jadi adikku tuh pulang ke rumah cerita ke mama bahwa suami aku tuh udah chat dia gatel ke adikku.
Terus kata mama tuh nggak usah dibalas, itu udah jadi suami kakak kamu, udah biarin aja. Ternyata terlepas dari mamaku, kayaknya dia ngebalesin chat suami aku di belakang mama. Dari situ aku bilang, oh mama berarti udah tahu soalnya adik kamu dichatin terus sama suami kamu. Oh ya udah, dari situ aku makin curiga. Besoknya aku datengin lagi kak, barulah di situ aku mergokin lagi berdua dan berhasil. Itu yang aku pengen sih pas mereka lagi berdua kayak gitu, biar akunya juga kayak ya udah gitu. Di saat kamu mergokin adik kamu sama suami kamu, mereka bagaimana? Gini dua-duanya kayak di kamera, langsung lihat aku gini, tapi nggak berdiri. Masalahnya malah harusnya kan kaget kan, orang spontan kaget tuh, mereka harusnya berdiri, ini enggak. Malah mereka kayak ya udah santai gitu, cuma lihat aku gini doang. Rangkul. Ini kepala adikku di sini suamiku, terus tangan suamiku ada di kepala adikku gini, gitu. Aku marah-marah, tapi adikku malah bilang ini tuh cuman manas-manasin kamu katanya. Maksudnya apa? Iya nggak tahu. Padahal maksudnya manas-manas itu buat apa gitu. Lagian juga kan aku nggak ada masalah sama Sela, sama adikku, sama suamiku juga nggak ada masalah. Kayak gimana gitu, nggak ada. Kamu udah punya anak belum dari? Keguguran pas umur kandungan 2 bulan. Kamu jadi sekarang belum punya anak? Belum lagi. Belum lagi. Ya maksudnya setelah keguguran belum. Oh, belum punya Iya. anak lagi, gitu. Gitu. Bener-bener ya, sekarang ini mau suami tuh ya, kita berikan kebebasan salah, kita yang namanya kita kasih kepercayaan, kita kekang juga salah. Jadi gak ngerti ya guys, dan aku gak habis pikir ya kalau misalkan memang dia ini sampai ada orang yang suami tuh selingkuh sama orang lain, tapi bukan orang lain, masalah adik kandung gitu. Dan berarti kan ada ipar jatuhnya kan ya? Bukan, itu kandung adikku. Nggak, maksudnya adik iparnya dari suami kamu ipar. gitu kan, adik iparnya gitu. Dan kalau aku sih bilang ya, di sini yang salah siapa? Yang disalah ya dua-duanya salah ya, laki-laki dan laki-laki yang perempuannya salah. Kalau misalkan memang gak mau disalahin, kan udah tahu adik kakaknya gitu. Nah sekarang yang aku nggak habis pikir gitu ya, adik kamu itu alasannya apa? Pas kamu tanya nggak alasannya kenapa? Iya itu gitu? alasannya kan karena mau manas-manasin. Manas-manasin apa? Manas-manasin dalam hal Nggak apa? tahu. Aku bilang ke dia, kamu manas-manasin apa? Kita nggak ada masalah. Dia kayaknya nggak ada alasan lagi. Terus dia lari ke dapur ngambil pisau. Ngambil pisau mau bunuh diri. Oh, bunuh diri. Dia ngambil pisau lari, terus suami aku malah melukin adik aku depan aku. Jangan bunuh diri yang gitu. Yang manggilnya Iya. yang Jangan bunuh diri. Terus di situ ada asbak, aku kayak udah kepanasan kan lihat suami aku melukin adik aku ngambil asbak, aku jedotin ke kepala tapi nggak pecah karena asbaknya keras kan. Ya udah aku jedotin ke lantai. Terus aku ambil pecahan kaca itu, tadinya mau aku bunuh diri gitu ya. Aku mau bunuh diri. Kamu bunuh diri untuk orang yang kayak gitu? Tadinya mau aku bunuh diri kak, cuman keburu ada yang punya kosan lihat aku megang beling, ditarik lah tuh ini. Jadi kayak berdarah di tangan aku doang. Tapi suamiku malah bilang, itu Radea berdarah, bawa aja ke bawah. Malah nyuruh orang-orang buat aku suruh ke bawah. Jadi lebih membela adik kamu dibandingkan kamu. Betul. Nah, sekarang dengan kejadian seperti ini yang kamu lakukan apa? Aku sih nggak gimana-gimana. Sebenarnya aku udah ikhlas dari ridho ya. Kayak mereka posting sambil ciuman di TikTok, terus tuker-tukeran cincin, terus statusan di Facebook, sampai mereka ayang-ayangan, terus aku komen di bawah mereka komen-komenan itu, aku komen sakit hati banget, aku komen gitu, malah mereka like komen aku. Mereka malah like doang komen aku. Ini suami kamu nikah baru pertama kali ini kan? Pertama kali. Nikah baru pertama kali ini? Yang kamu bilang kata adik kamu selingkuh? Itu sama suami aku yang pertama nggak selingkuh sih, cuman kepergok doang di hotel. Berarti kamu nikah baru 2 kali? 2. Oh, berarti nikah baru udah 2 kali. Gimana tadi kamu bilang adik kamu selingkuh sama suami kamu yang pertama? Enggak selingkuh sama yang pertama tuh, cuma kepergok di hotel. Katanya kata suamiku yang pertama tuh cuma diajak minum di hotel sama adik aku. Jadi ini udah kedua kalinya adik kamu jalan sama suami kamu? Ya, bener. Guys, aku udah nggak ngerti sih mau ngomong apa lagi, nggak tahu mau nanya apa. Guys, ikhlas aja gitu. Kayak kalau misalkan selingkuh sekali udah gitu. Kalau misalkan Kilaf ya itu namanya. Kalau sekali kilaf. Sekali hilang, 2 kali doyan guys. Asli. Terus kalau yang gini, aku nggak tahu ya kalau misalkan pertama, ternyata ini udah yang kedua kali. Yang pertama kalinya itu alasannya apa? Ngajak minum. Terus adik kamu alasannya apa? Dia nggak bisa ngomong karena udah mabuk. Kalau yang pertama tuh mungkin kayak
saling penasaran ya, soalnya mereka nggak kayak yang kedua sekarang sambil statusan terus tiktokan bareng ciuman. Yang pertama enggak, mereka kayak cuman ketemu udah besoknya yang lepas gitu. Soalnya pas aku mergokin itu tuh, suami yang pertama aku tuh lagi tiduran sama adik aku, di tengah-tengah deket TV ada botol minuman alkohol. Berarti mereka udah minum dong. Ya udah aku mikirnya ya udahlah ngapain lagi gitu. Dari situ ya udah cerai. Oke, cerai gara-gara adik kamu. Tuh. Dan yang kedua kalinya ini gara-gara adik kamu lagi. Karena yang sama yang pertama juga aku sering diselingkuhin tapi nggak sama adik. Jadi aku nggak pernah cerai gitu. Kayak aku bilang ya udahlah orang lain ini maafin gitu. Tapi yang sama yang pertama pun cerai gara-gara adik. Jadi cerai. Berarti yang kedua ini kamu bercerai juga gara-gara adik kamu. Ya, Terus karena- gara-gara adik kamu juga kamu pengen bunuh diri. Kenapa kamu yang bunuh diri? Kalau aku tak bunuh dua-duanya. Aduh. Sorry. Enggak. Apa ya? Kamu nggak nanya, kamu tuh udah, apalah kamu manggil adik kamu, ini kamu tuh udah sekali ngelakuin ini kedua kali. Aku udah marah-marah di Alasannya situ, kenapa? tapi kayak aku pas mau nonjok adik. Emang nggak ada laki-laki lain lagi apa gitu? Di Atau saat- selingkuh sama suami orang yang lain gitu, jangan sama suami kakak Udah sendiri? sering kali sama suami orang. Doyan berarti. Doyan, gemes gue ya Allah. Ketemu deh sama aku gini. Terus, jujur ya, orang tuh berpikir kalau misalkan aku tuh, Kalina tuh begini, Kalina begitu, Kalina begini, Kalina begitu. Aku tuh paling benci sama pelakor, beneran. Karena maksudnya aku, apa ya, mereka tuh bisa ngedapetin yang lebih, mereka bisa mendapatkan Banyak cowok yang gitu banyak kan. cowok gitu kan. Jangan jadi aduh, apa mau bersama Suami hidup orang. apa kali sama suami kamu enggak kan? Alasannya tahu. apa sih? Cinta. Aku tuh waktu pas mergokin itu mau marahin adik aku, kayak dia tuh langsung pergi kak. Kayak nggak ada basa-basi apa, dia langsung pergi. Suami aku malah ngejar adik aku. Terus sekarang gimana keadaannya kalian? Nah, sebenarnya kan di saat aku udah ikhlas dalam seminggu itu, aku nggak pernah upload apapun, nggak pernah aku nge-speak up ke media manapun. Tapi selama ini aku diem, mereka makin menjadi. Datang ke kosan aku keadaan mabok berdua, buat ngambil baju suamiku di kosan aku kan. Mereka datang berdua, terus adik aku nendang temen aku, ditendang temen aku sama adik aku. Terus adik aku bilang, aduh maaf disengaja, jadi cari masalah. Terus suami aku ngebangunin aku nggak sopan, bangun, jangan pura-pura tidur mau ngambil baju gitu, ambil aja, aku bilang gitu. Terus adik aku bilang gini, kamu gak cemburu Pel, lihat ada cowok di kosannya si Radea, padahal kan cowok teman-teman aku. Banyak kan lagian di kamar juga dibuka. Terus kata suami aku, enggak lah sayang, kan aku udah ada kamu. Adik aku bilang gitu depan aku. Ya udahlah, berarti mereka saling sayang. Dan mereka tetap lanjutin sekarang hubungannya. Setelah aku geram masalah mereka ganggu aku, baru aku speak up ke TikTok tuh, viral kan. Setelah viral, dua-duanya minta maaf sama aku. Suamiku bilang katanya khilaf, terus dia bilang pengen ketemu aku, minta Sherlock, pengen ketemu lagi, pengen biasa lagi gitu. Maaf ya untuk suaminya Dea, bukan hilah, Anda doyan dan Anda nggak. Kalau misalkan hilaf nggak sekali, Bray. Kalau berkali-kali namanya bukan nyicip juga gitu. Doyan. Makanya setelah viral itu mereka langsung lah bubar, kayaknya takut makin ini kali ya. Maki sama netizen, dibully apa segala. Terus adik aku pas setelah Lambe Tura nge-upload itu, adikku bilang aku udah mutusin suami kamu. Udah telat. Dia bilang udah mutusin suami kamu katanya gitu. Udah telat. Aku Terus bilang udah kemana mutusin- aja? Kan udah 2 kali. Kemana aja makanya. Terus sekarang kamu masih suka ketemu sama adik kamu? Kemarin ke Bandung, pas aku di Bandung ketemu, cuman dia nggak berani keluar kamar. Aku cuma tanya ke mama ada Sela ada di kamar, tapi nggak berani keluar kamar. Cuman pas aku mau pulang dia nengok aku masuk lagi kamar, nggak berani gini sama. Mama kamu nggak berusaha untuk yang namanya ngasih apa masukan atau negur adik kamu gitu? Sebenarnya mama aku tuh lebih kayak ke lemes sama Sela, jadi dia nggak bisa tegas. Kalau ngomongin tapi emang anaknya nggak bisa dikasarin. Jadi kayak dia tuh punya apa ya, kayak mental apa gitu. Setiap kali orang ngomongin siapapun, mau itu kayak oma aku, opa aku, ngomong itu dia selalu bunuh diri. Mau omongan baik dan nggak baik juga mau bunuh diri. Kayak Sel Gini, kamu, kalau orang mau bunuh diri aja nggak usah pakai ancam, kita liatin aja coba bunuh diri gitu. Berani nggak? iya kayak misalkan dia Psikologi keluar nggak kan. ada orang yang mau bunuh diri tuh ngomong.
kayak mau bunuh diri aja. ke warung. Maksud mamaku kan baik ya, pakai jaket. Ini kan warga di kampung kan omongannya gini. Apa sih mending ngomonginnya gini. Mau bunuh diri, loncat kemana? Silet. Jadi sering dia udah sampai ngebuka ininya. Itu cuma diomongin doang gitu sama Cuma karena pakai jaket doang. Mau bunuh diri. Gimana disuruh nyuci sebak ya? Seperti kan disuruh pakai jaket aja dia mau bunuh diri gitu. Pakai sini. Makanya dia nggak tahu punya mental apa ya. Kenapa kena gitu? Adik kamu umur berapa sih? 19 udah sering jadi pelakor. Mau jadi apa pas udah gedenya? 19 tahun. Kamu nggak gini loh, kan kamu bilang kamu dekat sama adik kamu nggak berusaha untuk ngomong sama dia, coba nasihatin dia sebelum kejadian sama suami kamu kayak gitu, kamu nggak berusaha untuk kayak merangkul adik kamu kayak gitu? Iya, makanya kan dia kan selalu bilang, aku nggak mau diam di rumah, nggak betah. Terus sedikit kelihatan tato dimarahin, apa-apa dimarahin. Makanya aku pengen ikut kamu. Ya udah, makanya dia dari keluar SMP dia ikut aku. Sama suami pertama pun kita satu rumah. Sama suami yang sekarang kita satu rumah juga. Tapi sama suami pertama setelah di hotel aku maafin gitu. Aku maafin, kita bareng-bareng lagi. Malah aku cerai sama suami yang pertama, aku malah hidup berdua sama adikku. Kita jarang pulang ke rumah, paling sebulan sekali ke rumah. Kita cari duit bareng, apa-apa bareng, makan bareng. Gitu. Makanya aku sering ngerangkul dia tuh kayak ya udah yuk kita kerja bareng, susah bareng, apa bareng gitu. Karena daripada kamu di luar sendiri kan, takutnya berlebihan, gaul yang berlebihan, mending ya udah sama aku aja nakalnya. Gitu. Kita juga sempat kerja karaoke bareng. Gini ya. Kayak aku di sini aku punya usaha di skincare. Kenapa kemarin tuh ibarat tuh kayak bercandaan gitu loh, bercandanya iya kita tuh harus merawat diri. Bercandaan bukan kalau jual skincare beneran, cuma kata-kataku yang dengan kata aku bilang kita harus merawat diri, perempuan itu harus cantik, perempuan itu harus bisa muka itu harus dirawat. Kenapa? Karena sekarang pelakor itu makin kejam, mereka makin berani. Jadi kalau misalkan yang cantik aja tuh banyak yang diselingkuhin, apalagi yang biasa. Ternyata ini udah cantik aja masih diselingkuhin, dan selingkuhin sama yang namanya adiknya sendiri. Hey guys, para laki-laki, kalian tuh bejat. Ya ampun, maaf ya, nggak semua laki-laki, tidak semua, tapi banyak, karena saya pernah ngalamin. Terus apa gue sekarang curcol. Terus aku tuh sebenarnya kayak kemarin suami aku minta maaf tuh sebenarnya udah aku sering maafin ya. Terus dia bilang kayak kamu kayak di podcast mana-mana kayaknya lebih menyalahkan aku, kayaknya nggak pernah kamu salah gitu. Dia bilang kamu juga pernah sama cowok. Ya aku pernah sama cowok karena disiksa sama kamu loh. Itu posisi kita udah mau cerai. Aku kan kayak dicekek, ditendang perut kan, diinjek kepala sama suami aku. Aku sampai ketemu sama cowok itu tuh kayak nggak pacaran, ya udah kita kayak teman curhat. Posisi suami aku juga punya pacar kok di situ. Nah makanya dia setiap lihat podcast aku dia selalu bilang kamu kayak bener aja, aku cuma sekali loh kan sama cowok di saat disiksa itu doang. Kalau dia udah pernah balikan sama mantannya, ngasih softline ke mantannya, di saat lagi sama aku baik-baik dia ngasih softline ke mantannya, main ke rumah mantannya, sampai mamanya cewek itu pun tahu kalau si Marvel punya istri tapi dibiarin masuk ke rumah cewek itu gitu. Gini ya, aku juga pernah dengar cerita ya. Jujur aku speechless sih dengar kamu ngomong kayak gitu. Aku pernah cerita, jadi aku punya temen aku tuh, jadi dia tuh cewek, temen aku cewek, dia cerita sama, dia bilang dia baru pacaran 2 minggu. Jadi pas di saat ketemu sama cowoknya, udahlah mereka jalan bareng, apa segala macam jalan bareng. Tapi tiba-tiba pas lagi jalan itu ada telepon apa katanya, ada WhatsApp yang ngaku pacarnya yang si cowoknya gitu, ngomong segala macam kayak gini. Aku dikasih tahu di WhatsApp, aku baca gitu. Pas aku baca katanya mereka udah berapa hari yang lalu aja tuh dia tuh sama aku loh, dia tuh kita ke hotel ngapain lah berarti gitu. Nah aku bilang si ceweknya masih mau maafin itu cowok, ceweknya awalnya marah katanya, temen aku tuh berusaha yang namanya maafin segala macam, tapi si cowoknya ini akhirnya karena alasannya katanya ngerasa bersalah lah apa segala macam, nggak tahu kenapa, ya udah aku bersalah sama kamu, aku nggak baik. Kalau emang nggak baik, bikin nyaman cewek lu gitu loh. Aku sambil mana sih temen lu, masalah mana sih cowok lu, sini gue yang ngomong deh. Gregetan aku sama cowok-cowok kayak gitu. Sekarang aku denger cerita kayak gini lagi.
ngerasa gini, kalian para cowok apa sih yang mau dicari gitu loh? Apa yang dicari? Aku sih nggak ngerti. Mungkin kalau misalkan kamunya gini, aku nanya sama kamu, aku di sini coba netral. Pernah nggak kamu selingkuh? Pernah nggak kamu yang namanya menjadi istri itu tidak ngurusin suami sampai akhirnya suami itu mencari kebahagiaan di luar? Aku nanya sama dia pas kepergok, aku bilang maafin aku kalau misalkan aku belum jadi istri yang baik buat kamu. Terus dia cuma bilang gini, kalau misalkan aku balik sama kamu, aku lepas dari Sela, kamu emang mau ngizinin aku dugem? Terus aku bilang ya enggak lah. Ya makanya aku nggak mau dikekang. Dia bilang gitu, aku pengen main motor, pengen dugem, nggak mau kamu kekang. Kalau sama Sela aku dibebasin, Ya kata nggak dia usah gitu. kawin. Makanya pas dia kemarin minta maaf pas viral, aku bilang kalau kamu dimaafin emang mau berubah. Dia malah jawab gini, ya udah dugem bareng aja. Malah bilang gitu, dugem bareng aja. Aku nggak bisa dugem, aku kan bilang gitu. Aku nggak bisa dugem, aku punya anxiety kayak panic attack kalau lihat banyak orang, apalagi musik gede gitu, aku udah panik sendiri gitu kan. Kamu kenal di mana sih? Kenal dulu dari adikku sebenarnya. Nah, dari adik kamu. Si Marvel tuh dulu selingkuhannya adik aku. Gimana? Selingkuhan adik aku. It's so complicated guys. Terus? Jadi aku kan setahu aku nih, adikku tuh pacaran sama yang udah 2 tahun, cowok yang sering dibawa ke rumah. Jadi si cowok itu, si suami aku tuh ngechat ke aku nggak kenal itu siapa. Dia ngaku-ngakunya jadi pacar Sela, jadi pacar adik aku. Aku bilang, bukannya pacar Sela tuh si A ya, aku bilang gitu. Iya teh, aku tuh diselingkuhin sama adiknya Teteh, kata Marvel. Terus aku bilang, kok mau-maunya gitu kan. Teteh rumahnya di sini bukan. Aku bilang bukan kok, bukan rumah aku di situ. Ternyata si Marvel tuh sama Sela tuh pacaran dulu. Si Marvel cuma jadi bahan gabutnya Sela. Saat dijemput pun di rumah pacarnya Sela yang asli gitu. Disitulah Marvel goda-godain aku bilang sama Sela, Sel ini pacar kamu, tapi pacar juga kayak 2 minggu doang, kata Marvel. Selingkuhan aku bukan pacar, kata Sela gitu. Oke. Dari situ aku bilang, ini gimana nih ngechat aku terus. Terus kata Sela, ya udah terserah kamu. Aku bilang enggak, aku bilang gitu kan. Tapi lama kelamaan tuh emang rasa sayang kan timbul dengan sendirinya. Terus si Marvel tuh kayak sama aku pacaran cuma berapa minggu, 3 minggu langsung nikah. Karena aku dibawa ke rumahnya langsung, Kak. Langsung dibawa ke rumahnya langsung gitu. Terus mamanya, mending sama kamu aja dibanding sama adik kamu gitu. Anak aku diselingkuhin, kata mamanya. Jadi intinya gini ya, kamu menikah dengan selingkuhan adik kamu, dan di saat pernikahan kamu sudah terjadi sama suami kamu kembali selingkuh dengan adik kamu. Itu makanya netizen banyak yang bilang kan karma ya. Kalau memang ini karma ya is okay, aku nerima. Cuman maksudnya zaman pacaran itu sama udah nikah beda. Maksud aku gitu, jangan disamakan kayak. Tapi kan kamu udah ngomong sama adik kamu, dan adik kamu juga kan waktu itu Malah di saat aku sebelum aku sama Marvel pun, si Sela lihat aku kayak deket cuma chatan doang sama Marvel nih, belum pacaran, dia udah jalan sama pacar aku. Jadi pas Marvel ngechat aku kayak, Kak, aku tuh diselingkuhin adik kakak, posisi aku lagi punya pacar kan. Nah, aku bilang ke Sela nih, selingkuhan kamu chat aku. Nah, si Sela nggak lama di situ besoknya jalan sama pacar aku. Kayaknya si Sela tuh ngesokin tapi ngeiyahin, tapi dia kayak ya udah nih gue rebut pacar kamu gitu, kayak gitu. Padahal aku belum pacaran sama Marvel. kehidupan macam apa ini? Saya pusing dengernya, ya ampun. Terus udah gitu, tapi sekarang kalau misalkan udah kejadian kayak gini, kamu apakah kamu tetap masih mau bertahan dengan suami kamu? Enggak. Atau kamu Nggak mau. gugat cerai udah? Kalau cerai sih kemarin aku nanya ke suami aku pengen cerai kan. Terus dia bilang percuma, nggak akan bisa, harus nunggu aku 19 tahun katanya. Suami kamu umur berapa? 17. Suami kamu umur 17 tahun. Kamu? 25. Nggak masalah sih beda umurnya, masalahnya suami kamu 17 tahun. Beda 8 tahun. Emang nggak boleh cerai? Katanya harus nunggu buku nikah sampai dia sampai dia 19 tahun. Siapa yang bilang? Dia Dan kamu percaya? percaya. Kamu nggak cari tahu? Jangan bodoh deh ya. Ayo saya kasih tahu. Saya Katanya banyak temen. kamu percuma nggak akan bisa nyerain karena nggak ada buku nikah. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ayo. Marvel, ya suami aku yang bilang. Ya suami kamu. Terus kamu percaya? Kamu pinter dikit deh jadi perempuan. Ayo, saya kenalin sama yang pengacara atau apa? Ayo, saya anterin kamu ke pengadilan. Pacar gue. Gue jadi Ceplosan. ya udah sih.
Astaga. Makanya aku bilang gini. Ya udah gini, kamu kalau mau cerai dia bilang gini, kamu jangan langsung percaya aja. Kamu tuh udah kebanyakan yang namanya dibodohin dan jangan jadi bodoh beneran. Kamu tanya pengadilan tuh, cari pengadilan negeri apa pengadilan agama sih? Kalau mau cerai pengadilan negeri agama ya, Aku pengadilan. sempet tuh Kak, kayak setelah mergokin mereka aku sempet bikin status di Instagram, info dong syarat cerai apa aja. Terus banyak yang infoin, terutama KTP, buku nikah. Ya udah Dia kan kata punya KTP kan? ada. Ya udah. Ya itu bisa. buku nikahnya bingung. Emang belum punya buku nikah? Iya nggak ada, soalnya harus nunggu dia 19 tahun Lah, terus katanya. emang kamu nikahnya waktu kemarin di mana? Waktu nikah tuh dijanjiin sama pihak pengadilan agamanya tuh katanya Agustus 2022. Ternyata pas 2021, ternyata nggak ada pas Agustus sampai sekarang buku Ya nikah. kamu coba deh, kamu kenalan sama yang namanya pengacara. Mau tak kenalin? Mau aku kenalin? Wah syok loh, gue jadi bingung ini kayak gimana. Makanya aku bingung mau cerai itu kata dia nggak bisa, percuma kamu. Bisa. Mau aku kenalin sama pengacara nih sekarang nih, kita ngobrol. Dia bilang silakan aja, percuma nggak akan bisa. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Segala sesuatu tuh bisa, bukan segala sesuatu tuh bisa. Kamu itu harus pinter sedikit. Bukan masalah bisa atau enggak, kamu harus pinter, kamu harus cari tahu. Gitu. Banyak nanya sayang ke orang-orang pinter, dan kamu jangan langsung percaya dan mau dibodohin lagi. Bukan berarti kamu harus cepat menikah, enggak ya. Gila, ngasih taunya padahal rumah tangga aja masih berantakan. Tapi paling enggak saya tidak mau bodoh lagi gitu. Ayo dong. Coba Iya. bangkit ya. Jangan mau dibodohin. Makanya mamaku bilang gimana mau cerai, iya pengen lah, orang kayak takutnya kan aku nggak tahu ya, kayak aku takutnya nyaman sama cowok dosa kan karena masih ada rumah tangga kan, makanya aku juga pengen cerai. Cuman mamaku bilang gini, maaf aku potong ya. Kamu bercerai jangan langsung berpikir karena nanti kalau aku jalan sama cowok, nanti kalau aku nyaman sama cowok. Jangan berpikir untuk seperti itu dulu. Pikirin untuk diri kamu. Seperti saya mengambil keputusan untuk bercerai bukan karena nanti aku nanti pengen jalan sama cowok. Enggak. No, bukan enggak, itu. sebenarnya kayak aku tuh kayak misalkan melakukan apapun kayak takut dosa aja gitu. Kalau masih punya suami kayak takut dosa gitu. Kayak misalkan aku keluar tanpa izin. Gini, kamu minta dia talak kamu dalam agama. Di saat kamu sudah ditalak secara agama, tinggal kamu ngurusin untuk pengadilan agamanya secara negara. Dia kalau bilang kalau kamu sudah diceraikan secara agama, berarti kamu sudah sah bercerai sama dia. Sudah tidak ada lagi yang namanya kamu ketakutan dosa kamu keluar. Nah, iya itu udah takut. Nah, tapi ya. kalau secara agama, secara negara, kamu tinggal cari tahu. Saya bukan seorang pengacara, saya bukan orang yang mengerti tentang pengadilan agama seperti apa dan pembicaraan. Walaupun saya pernah berapa kali bercerai. Tapi kalau misalkan kamu cari seperti itu, kamu bisa banyak nanya. Gunakan otak kamu, gunakan kepengetahuan kamu, gitu. Seperti saya banyak nggak tahu, tapi saya banyak nanya, gitu. Jadi jangan mau dibodohin terus. Jangan mau dibodohin. Kita perempuan jangan mau dibodohin laki-laki. Dia anak 17 tahun. Oh my God, 17 years old. And you getting married with someone that baru meletik, baru punya yang namanya KTP. Iya, pas nikah baru punya. Kamu ngarepin apa? Nggak tahu. Sayang sih, kayak cuma sayang That's not aja. sayang, my dear. That's not sayang. Only apa ya? Kayak Gini, sayang aja. aku bukan orang yang tepat untuk memberikan kamu nasihat. Tapi kita sebagai perempuan jangan mau dinyak-nyak dan dibodohin sama laki-laki. Kamu sudah 25 tahun, kamu beda 8 tahun. Harusnya pengetahuan kamu jauh lebih tahu, lebih banyak daripada dia. Oke? Kalau misalkan cerai agama nih, kan dia katanya aku udah nyerahin kamu kok, sering bilang kayak ya udah cerai itu udah cerai, kata dia gitu. Ya belum lah, kata aku kalau mau cerai agama ya udah kayak ke masjid atau kemana kek. Kamu harus ada saksi. Kamu ajak di depan ibu kamu, di depan siapa? Dia malah waktu sama saya salah kamu Dea binti apa. Dia tuh malah ngomong gini ke waktu sama adik aku, ya udah aku mau nalak kamu, nyerahin kamu, kita duduk sama Sela bertiga. Terus ada Al-Qur'an di tengahnya. Emang bisa kata dia gitu. Mana ada bisa kayak gitu. Itu pengetahuan dia juga tidak lagi bagus banget dalam agama. Kamu coba kayak saya pun kemarin juga nanya sama salah satu ustadz. Saya pengetahuan agama saya juga tidak lagi bagus banget, tidak lagi baik banget. Tapi saya mau bertanya, kamu jangan hanya percaya dari omongan dia, gitu. Oke? Dia cuma beda 2 tahun sama anak aku, ya Allah. Gue serem. No. 1.5 years. Aska aja 16 tahun sekarang. Hampir 16 tahun. Dan kamu, aduh,
ya pintar sedikit ya. Kamu harus banyak tahu. Kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu, kamu tanya sama saya. Kamu hubungi saya, Kak, aku butuh. Kakak misalkan punya pengacara nggak, tolong bantu aku, oke? Nanti aku kasih tahu. Ya. Mudah-mudahan sih pengen secepatnya sih. Iya. Dan kamu harus banyak belajar lah dengan arti hidup. Aku banyak belajar juga dari pengalaman aku dan masalah-masalah aku. I'm 42 years old this year. Aku 42 tahun. Banyak banget pengalaman hidup aku yang membuat aku menjadi lebih mengerti lagi dan lebih menyayangi diri lagi. Aku introspeksi diri aku. Kamu pun harus seperti itu. Kamu di usia 25 tahun, kamu sudah cerai 2 kali. Hampir 2 kali. Aku baru lahirin anak aku umur 25 tahun gitu. Jadi maksud aku udah gitu. Jangan menjadi wanita bodoh. Aku aja merasa aku bodoh. Walaupun pengetahuan aku mungkin lebih banyak, tapi aku aja merasa bodoh. Cukup ya. Dan kalau bisa mencari pacaran itu atau nanti ke depannya mendekat sama laki-laki, apa ya? Gue nasihatin kayak gue ngaca ya ngomongin gitu. Tapi karena itu ya sekarang aku lagi lakuin. Maksudnya aku kayak bercermin dan aku kayak sama juga seperti aku nasihatin diri aku juga. Ayo sama-sama bangkit gitu. Jangan jadi wanita bodoh terus. Ya kan? Udah. Complicated gak sih? Ya kan, gue ngomong bingung. Udah guys, pokoknya petik pelajaran yang positif ya dari vlog aku yang saat ini. Jadi buang negatifnya, kasih komen yang baik, kasih juga komen untuk masukan harus seperti apa. Bukan hanya untuk Dea, tapi untuk aku juga. Karena apa? Kita juga tidak lagi mau selalu salah dalam mengambil keputusan. Kita juga tidak lagi mau selalu salah dalam melangkah. Jadi berikan kami saran yang baik-baik, karena kami juga bukanlah orang yang baik, kami berdua hanyalah pendosa, tapi mau menjadi wanita yang lebih baik lagi. Oke Dea, terima kasih banyak. Pokoknya saya berharap kamu juga bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik, apapun itu caranya. Amin. Okay? Terima kasih banyak nasihatnya. Ya, sama-sama. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Hai, saya Taya Patarani.